Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdani, kelas IF 7D. Di sini saya akan mengerjakan UAS ya, dimana ada dua modul, itu modul 13 sama 14. Di sini yang pertama kita akan melakukan instalasi Linux, Ubuntu, dan DNS server. Di sini Ubuntu servernya menggunakan versi 16.04 dan di modul VMware. Tapi di sini saya menggunakan VirtualBox. Sebenarnya sama aja, tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, langsung saja kita ke tahap pertama, yaitu instalasi Ubuntunya. Di sini kalau di langkah-langkah modulnya kita instalasi VMware, tapi saya menggunakan VirtualBox. Terus kita unduh file ISO-nya di link yang udah ada disediakan. Saya udah download duluan, jadi tinggal langsung ke proses tahapnya. Kita langsung masuk ke tahapnya. Di sini kita isi nama Ubuntu-nya itu Ubuntu server aja. Terus lokasi kayak kerjanya bawaan, ISO-nya kita tambahkan yang udah di-download. Terus next. Terus untuk RAM-nya itu di sini cuman segiga. Kita next. Terus penyimpanannya itu 20 GB. Finish. Terus untuk tipe jaringan itu kita rubah di klik kanan setting. Di sini menggunakan BridgeG ya, BridgeG. Ini kan NAT itu tidak mendapatkan IP-nya. BridgeG adapter ini fungsinya itu biar pas selesai instalasi langsung mendapatkan IP ya dari jaringan yang sudah terhubung di komputer kita. Kita oke. Selanjutnya langsung kita, nggak ada lagi ya, kalau di VMware agak beda sih settingan. Langsung kita start. Terus kita tunggu tahap masuk ke Ubuntu-nya. Kita tunggu ini sampai 100%. Baik, di sini udah masuk ke tahap instalasi ya. Di sini untuk kalau di VirtualBox itu untuk mengembalikan kursornya itu tekan Ctrl sebelah kanan plus C. Nanti muncul kursor yang hilang. Terus kita pilih bahasanya itu bahasa Inggris. Pilih install Ubuntu server. Terus untuk bahasanya kita pilih bahasa Inggris. Terus zona itu kita pilih Asia. Pilih Indonesia. Country to base defaultnya US. Keyboardnya kita no. Country origin keyboardnya itu pilih versi US. Keyboard layoutnya US juga. Selanjutnya kita tunggu sampai selesai tahap runningnya. Sini nanti akan masuk ke configure the network. Kita tunggu. Baik, kita udah masuk ke tahap itu configure the network. Di sini kita isi nama hostname-nya Ubuntu aja. Terus untuk name usernya itu kita isi nama user, samain aja. Ini continue. User
username akunnya user juga. Continue. Nah, untuk passwordnya kita samain aja 1 sampai 6. Terus untuk menampilkan, ketik spasi aja di show password and clear. Ini kita continue, kita isi ulang. Terus use weak password, pakai password yes. Untuk enkripsi Yahoo directory-nya kita no. Setelah proses loading tadi, langsung masuk ke konfigurasi the cloud. Di sini Asia, zona itu Asia Jakarta. Kita pilih yes. Kita tunggu loadingnya. Selanjutnya itu partition metodenya itu menggunakan use enter disk yang paling atas. Terus select disk partitionnya udah yang sudah dibuat tadi 20 GB. Nanti itu partisi yang kita buat 20 GB itu kebagi dua. Itu ada extended 4 sama swap. Kita pilih yes. Terus kita tunggu sampai proses install the systemnya sampai 100. Baik, proses loading tadi sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap configure the package managernya. Di sini kita kosongin aja, langsung aja enter. Terus kita tunggu konfigurasi apt-nya sampai selesai. Di sini ada 61. Kita tunggu sampai 100%. Baik, proses tadi udah selesai. Selanjutnya untuk configure test cell itu kita pilih no automatic update ya, jadi nggak otomatis update-nya. Kita enter, kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya itu pemilihan software itu di sini ada standar system utility sama OpenSSH yang diaktifin. Nah, untuk mengaktifkannya tadi arahinnya pakai keyboard arah sama aktifnya pakai spasi. Fungsi dari OpenSSH server ini nanti untuk agar bisa Ubuntu server itu bisa di remote di komputer lain atau di OS lain. Selanjutnya kita yes, enter aja. Nanti masuk ke tahap install the group boot header-nya. Sini masih tahap install software-nya, kita tunggu sampai selesai. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap install the group boot header-nya, kita pilih yes. Kita tunggu sampai 100%. Setelah itu kita masuk ke tahap akhir, itu finish the installation. Nanti kita klik continue. Kita tunggu. Baik, proses instalasi tadi sudah selesai. Selanjutnya kita pilih continue. Tunggu. Nanti selesai 100% dia akan mereboot atau merestart, Pak. Nanti dia akan masuk ke Ubuntu servernya langsung. Jadi Ubuntu servernya berbentuk command line semua ya, terminal. Kita tunggu tahap bootingnya sampai selesai. Nah, di sini untuk login itu kita pakai user tadi yang telah dibuat.
terus passwordnya 1 sampai 6. Nah, kurang lebih inilah tampilan dari Ubuntu server yang berbentuk terminal. Nah, untuk melihat di sini melihat IP address-nya, kita ketikkan ifconfig -a. Nah, di sini IP-nya udah dapat ya, karena menggunakan jaringan versi berikut. Di sini IP-nya 1.26. Nah, untuk mempermudah, kita menggunakan dari Windows ya, PowerShell aja, agar mempermudah pengerjaan konfigurasinya. Karena di Ubuntu server yang di VirtualBox ini nggak bisa di copy paste. Ketika misalkan kita pengen ngopi perintah ini, di sini nggak bisa di copy paste, jadi harus ngetik. Jadi di sini saya menggunakan PowerShell. Nanti kita remote dari sini, kita remote Ubuntu servernya dari sini. Caranya itu ssh user IP-nya 12.168.1.26. Selanjutnya kita klik enter. Nanti kita ketik yes, terus password Ubuntu servernya 1 sampai 6. Nah, nanti dia masuk ke Ubuntu servernya. Kurang lebih gini, mirip. Ini kita geser ke sini. Nah, untuk membersihkan biar agak lebih lega, clear aja. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap login sebagai sudo atau root. Sudo passwordnya. Nah, sini kita udah masuk ke mode root. Selanjutnya kita disuruh mengubah IP address-nya menjadi static. Sini kan IP address-nya static. Nah, di sini IP address-nya kita ubah menjadi static ya. Jadi teman-teman, isinya di bagian the primary network purpose. Jangan yang atau konfigurasi IPv4 ya. Langsung saja kita copy paste dari static. Terus di DHCP-nya kita hapus. Pastekan. Untuk pastenya klik kanan aja. Terus untuk bagian ini, kalau di sini kan ENS33, di sini ENP0S3. Sebenarnya ini sama aja, cuman ini kan karena menggunakan VMware, jadi untuk inisial jaringan itu kodenya ini. Kalau di VirtualBox kayak gini, jadi sama aja. Nah, kurang lebih begitu untuk settingan. Terus untuk DNS domainnya kita ubah jadi nama masing-masing ya, karena sesuai dengan persyaratan UAS-nya. Sini saya mahdani.com. Untuk IP-nya saya tetap ikutin modul 102. Netmask network-nya samain aja sesuai dengan IP komputernya. Selanjutnya kita save. Cara menge-save itu dengan cara menekan Ctrl X, terus kita tekan Y, terus enter. Ctrl X, Y, Ctrl X, enter. Coba kita lihat, masih kan? Udah berubah. Selanjutnya kita restart service networknya. Nah, itu udah aman ya, nggak ada error. Selanjutnya kita kopikan ping Google-nya. Apakah jalan?
Nah, berarti kalau udah timenya udah jalan berarti udah normal. Untuk memberhentikannya Ctrl C aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap update server dengan cara apt-get update. Sini nggak usah sudo lagi karena udah masuk mode root. Terus kita tunggu proses update-nya. Apabila update nanti udah selesai, kita langsung masuk ke instalasi NTP atau Network Time Protocol. Kita copy paste lagi. Kita Ctrl C. Lalu kita apt-get aja. Masih sama, masih dari servernya masih belum ada respon. Kita skip aja tahap ini, tahap update-nya, jadi nggak masalah kalau dilewati. Langsung aja kita install NTP update-nya. Terus kita pilih Y untuk melanjutkan instalasi. Setelah kita melakukan instalasi NTP-nya, kita tunggu sampai selesai. Di sini kita melakukan konfigurasi pada file ntp.conf yang ada di folder etc dengan menggunakan nano. Kita kopikan. Nanti tambahkan hashtag pada konfigurasi bawaannya itu yang ini. Nanti kita tambahkan konfigurasi baru. Nah, bagian ini kita tambahkan pagar. Terus yang ini kita tambahkan di bawahnya. Kalau teman-teman menggunakan, kalau nggak bisa copy paste, bisa menggunakan PowerShell ya, ganti remote. Nah, selanjutnya kalau udah selesai kita save kayak tadi mirip, Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya kita tahap proses download webmin versi 1930 al.deb itu Debian ya. Debian itu khusus Linux. Kalau Windows exe. Pastikan. Ya, kita enter. Nah, bila terjadi kegagalan dalam download, di sini errornya issues certificate itu udah expired. Nah, teman-teman jangan bingung ya, jangan stuck di sini. Teman-teman bisa jalankan apt upgrade. Jadi setelah kita menjalankan apt upgrade, dia akan mengupgrade aplikasi-aplikasi tambahan sama tool. Nanti setelah kita ulangi lagi perintah ini, nanti dia bisa download. Kita upgrade dulu. Kita pilih Y. Kita tunggu tahap upgrade-nya sampai selesai. Dan di sini agak membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi mohon maaf apabila videonya saya skip. Baik, di sini untuk tahap upgrade-nya udah selesai ya. Coba kita ulang lagi perintah tadi wget terus link webmin-nya. Tadi kan error belum bisa di-download. Nah, sekarang udah bisa di-download. Di sini kita tunggu proses download-nya. Nanti akan ada muncul file yang namanya itu webmin 1930al.debian.
Nah, di sini udah 100% ya. Untuk melihat file downloadnya kita ketik ls. Nah, sini udah muncul ya yang merah ini, atau ls-l untuk lebih detail. Nah, di download pada 18 Agustus 2019. Nah, sebelum kita menginstal webmin-nya, kita install Depends paket tambahannya dulu. Pastikan di sini. Coba kita ulang. Dari ini ada kepotong. Terus kita enter lagi. Nah, di sini kita ketikkan Y. Nanti kalau udah paket tambahnya udah selesai, penginstalannya, nanti kita baru menginstal dpkg webmin-nya. Klik kanan, salin. Terus kita pastikan kita install webmin. Nah, setelah menginstal webmin, nanti kita coba buka di browser dengan mengklik alamat yang kita ada tambahkan tadi, yang IP-nya itu 102. Kita salin, kita tambah di sini, tempel. Sini belum ya. Kita tunggu tahap instalasi webmin-nya. Nah, teman-teman, proses install webmin-nya udah selesai ya, agak butuh waktu sedikit lama. Terus kita coba ulang. Nah, di sini kita kembali tingkat lanjut, terima resikonya, lanjutkan. Nah, di sini untuk webmin-nya udah bisa login ya teman-teman, di tahap penginstalan webmin. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan user sama password Ubuntu-nya. Kita simpan aja. Nah, kurang lebih tampilan webmin-nya itu kayak gini. Nah, bila webminnya udah keinstall sama udah bisa diakses, kita masuk ke tahap mengubah nama hostnya. Di sini kita masuk ke etc /host, terus kita pastekan, kita enter dulu. Nah, di sini yang bagian Ubuntu-nya kita kasih pagar aja ya, biar nggak jalan. Sebenarnya kita kopikan yang ini, yang TDC-nya kita gantikan nama kita masing-masing. Dani, kasih jarak, terus save, Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya itu kita kembali install bin 9 dengan cara apt-get min-y install bin 9.
Nah, bila invalid operation min-nya, jadi mungkin nggak cocok ya dengan Ubuntu-nya, jadi min-nya kita hapus. Terus kita y. Nah, misalkan nanti pas kalian teman-teman mau install apt min pin 9-nya error, teman-teman bisa ketikkan apt min fix min broken install. Nah, kalau misalkan nggak bisa install bin 9-nya, ketikkan ini dulu, enter, terus baru install ulang. Jalankan lagi perintah install. Tapi di sini saya nggak error, jadi langsung saja kita skip. Kita masuk ke tahap file pendukungnya, yang itu di etc bin name.com. Instalasi binnya udah selesai, kita langsung save konfigurasi. Sini kita tambahkan kontrol di paling bawah. Kita samakan, Ctrl X, enter. Nah, untuk webmin-nya tadi kayak gini tampilannya. Jadi kita biarin aja dulu. Jika udah di save, selanjutnya itu kita konfigurasi bin DNS servernya. Sini kita akan menambahkan DNS forwardersnya, yaitu address 888.8844. Kita langsung ke yang name.com optionnya dan terus kita enter. Terus bagian ini kita hilangkan slashnya untuk mengaktifkan konfigurasinya. Ulang. Kita tap ini 8.8.4.4 koma. Terus ininya kita hilangkan. Nah, selesai kita tambahkan forwardersnya, kita save. Terus kita save, kita tambahkan zone. Di sini contohnya menggunakan zone.edc.com. Di sini nanti kita isi dengan nama kita mahdani.com. Kita tambahkan di bawah ini, dari sini sampai sini, salin, tekan. Untuk TDC-nya kita ubah jadi Mahdani. Kalau udah selesai, kita save-kan, Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita duplikatkan database lokalnya. Yang pertama ada database tdc.com.host sama IP 192.168.1 ref. Di sini kita satu-satu dulu ya. TDC-nya kita ganti Mahdani. TDC-nya kita ganti Mahdani. Terus enter. Terus yang ini kita kopikan, tekan enter. Terus kita kasih atur kepemilikan file untuk pemilik root bagian grup bin-nya. Di sini kita tambahkan dulu untuk chown di mahdani.com-nya. Center, terus chgrp untuk yang grup.
Mahdani. Terus ini langsung aja dua-duanya. Enter. Nah, selesai kita tahap tadi, selanjutnya kita memeriksa apakah pemilikan di atas sudah kebuat. Caranya kita masuk ke folder var_lib_bin. Nah, selesai kita masuk ke folder ini, kita ls-la aja. ls-la. Nah, di sini udah ada mahdani.com sama yang IP terbaru. ls juga bisa. Selanjutnya untuk menambahkan host, di sini kita edit file yang bernamakan mahdani.com.host. Kita pastikan Mahdani. Nah, di sini kita kopikan aja yang di sini semuanya. Salin. Yang di sini kita hapus semuanya. Kita pastikan. Terus yang untuk TDC-nya kita ganti nama kita mahdani.com. 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 Terus IP-nya masih yang bawaan dari modul ya. 102. Mahdani. Mahdani. Nah, bila udah selesai semuanya, kita save, Ctrl X, enter. Selanjutnya kita ubah yang bagian file 192.168.1.ref-nya ya. Kopikan, pastekan. Sama kita kopikan semuanya yang di sini. Solid. Ini kita delete semua. Pastekan. Terus yang ini kita ganti Mahdani. 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 Terus kalau udah selesai kita save. Nah, jadi teman-teman kalau udah selesai semua, kita langsung masuk ke tahap editing resolvers-nya yang berada di file resolve.conf. Pastikan. Nah, di sini udah jadi ya, nggak perlu dibuat lagi, otomatis. Nah, ini IP-nya 102. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman sebelum yang tadi pengen kasih IP lain juga bisa, nggak harus 102. Mau 144 juga bisa, satu berapa terserah, sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya kita restart bagian kerja jaringannya sama bin 9-nya dengan perintah ini, etc init.d. Ini kita save aja, Ctrl X, tekan jaringannya. Nah, oke, selanjutnya untuk start adapter juga. Coba kita ulang.
terus bagian binnya. Udah. Kalau udah selesai, kita masuk ke NS lookup untuk melihat apakah udah bisa layak kita uji. Coba set type sama dengan any. Selanjutnya tdcmahdani.com. Sini belum bisa ya. Ctrl C dulu. Stop. Set type dengan any mahdani.com. Nah, udah selesai ya. Di sini untuk servernya udah jadi 102. Untuk servisnya mahdani.com, bin 9-nya mahdani.com udah bisa. Kurang lebih kalau yang di modul kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian DNS. Coba kita ketikkan di tdc sangat mahdani.com. Kita tunggu. Nah, di sini udah bisa. Nah, setelah bisa, format laporan. Buat Google dokumen. Nah, untuk praktikum jaringan komputer modul pengenalan jaringan. Oh, ini mah nggak usah ya, karena dari modul ya. Kita masuk ke yang tadi. mahdani.com. Jadi untuk modul 13, modul yang pertama ini sampai di sini tahapnya. Nah, di sini udah berhasil ya. Untuk webminnya juga udah bisa diakses di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke modul kedua, yaitu modul bab 14, di mana kita akan menyeting web server dan database server. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke modul kedua, itu modul bab 14. Di sini kita akan mengkonfigurasi web server sama database servernya. Di sini sama ketentuan-ketentuannya. Langsung kita skip untuk melihat IP-nya tadi udah masuk. Kita exit dulu ya. Kita masuk ke root awal CD. Nah, di sini kita akan menyeting, di mana kita akan mengubah IP-nya menjadi 03 atau bebas, tergantung teman-teman mau IP berapa. Sini saya ikutin aja. Nah, ini IP-nya khusus untuk masuk ke WordPress atau blog yang kita buat nanti. Terus untuk DNS servernya kita tetap 02.
sesuai dengan IP yang kita setting awal. Terus yang kita ubah lagi, udah sih cuman itu aja. Ctrl X, Y, enter. Terus kita restart. Nah, udah selesai, tinggal ping Google, tapi saya yakin udah bisa. Langsung kita skip. Coba kita update dulu servernya, bisa nggak? Kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Oke, udah. Selanjutnya kita ubah hostname-nya untuk yang database servernya. Salin. Ini kita kasih pagar. Terus kita tambahkan yang terbaru. Ini kita ganti Mahdani. Terus kita save, ya enter. Terus untuk nano resolve-nya nggak usah kita ganti karena udah sama. Terus kita instalasi untuk web server itu menggunakan Ning. Kalau di Ubuntu rata-rata Ning ya. Dan untuk kalau di Windows bisa menggunakan exam, di situ udah komplit sama MySQL-nya langsung. Kalau di sini harus install manual satu-satu. Kalau Ning-nya udah selesai, langsung kita jalankan. Menjalankannya masih manual menggunakan perintah systemctl *Ning sama kita aktifkan enable. Selanjutnya kita selalu aktifkan SSH sama HTTP-nya. Konfigurasi firewall-nya. Nah, sini udah masuk yang versi 6. Terus kita enablekan UFW-nya. Sorry. Y. Oke. Kita enablekan. Kalau kita jalankan link ini, nah di sini linknya udah terinstall. Selanjutnya kita masuk install MySQL-nya. Di sini MySQL-nya database-nya kita menggunakan MySQL. Salin. Tekan WinY. Kita tunggu tahap instalasi MySQL. Terus untuk password root-nya kita isi samain aja 1 sampai 6 untuk database servernya. Jadi kalau mau masuk ke database-nya harus masuk root passwordnya 1 sampai 6. Selanjutnya kita jalankan MySQL sama dengan Nginx tadi. Kita tunggu selesai, langsung kita jalankan. Terus kita install PHP-nya, PHP MySQL.
Di sini menggunakan PHP versi 7.0 ya. Di sini kita edit bagian php.ini-nya, terus kita ubah bagian CGI path info-nya, kita hilangkan tanda titik koma, terus nilai satunya kita ubah menjadi 0. Kita aktifkan dulu untuk CGI fix path info-nya. Coba kita cari. Caranya Ctrl W, pastekan, klik kanan, kita enter. Nah, ini kita hilangkan tanda titik komanya untuk mengaktifkannya, terus satu ini kita ganti 0. Kita save, enter. Jika udah selesai, selanjutnya kita restart PHP-nya. Selanjutnya kita konfigurasi Nginx-nya, yang default-nya kita rubah. Di sini kita ganti yang servernya itu, kita ganti isi IP 92.168.1.103. Terus untuk location-nya itu nggak usah, location.php. Location PHP-nya kita aktifkan. Terus bagian include snippet-nya kita aktifkan juga. Terus pas CGI pass-nya kita aktifkan juga. Kalau udah, yang bagian bawah juga kita aktifkan. Location. Terus kita save, Ctrl+X, enter. Coba kita ketikkan Nginx. Nah, udah bisa ya, already. Kalau minte mah error jadinya. Ya bisa. Nah, bisa di sini syntax is okay, berarti successful. Selanjutnya kita sistem reload Nginx, kita reload ulang, kita restart. Udah. Selanjutnya kita tambahkan file baru untuk PHP-nya, info PHP-nya. Jadi untuk melihat PHP-nya kita nanti akses melalui browser, cuman kita tambahkan dulu codingan di dalam info.php-nya. PHP, enter, PHP info, koma. Ctrl+X, enter. Selanjutnya coba kita jalankan. Salin di sini lah. Nah, di sini udah muncul ya, sesuai dengan ini versi PHP 7.033 udah sama. Selanjutnya kita instalasi webmin. Di sini instalasinya udah selesai yang tadi ya, sesuai dengan modul 13 tadi. Jadi nggak perlu lagi untuk di patch tambahannya seperti OpenSSL. Nah, ini nggak usah lagi, kita skip. Terus kita langsung UFW allow webminnya. Udah, selanjutnya kita lihat statusnya. Status. Nah, di sini udah allow semua ya, actionnya udah aktif semua. Untuk port 80, 1000, TCP 2. Udah, tinggal kita jalankan webminnya lagi. Sini kita lanjutkan
terima risiko lanjutan. Keluar aja. Selanjutnya kita login lagi, user 1 sampai 6. Ini kita exit. Nah, untuk webminnya udah bisa dibuka, terus klik webmin konfigurasi, pilih webmin modul. Sini kita pisahkan ya, biar enak. Pilih webmin konfigurasi, webmin modul. Selanjutnya kita tambahkan modul links pada webmin. Kita kopikan links ini, terus kita pilih centang form HTTP or HTTP URL-nya, terus pastekan di modul tersebut, tempel, terus install modul, terus masuk return webmin configuration. Kita kembali ke awal, kemudian klik server. Di sini ke server, bisa ke server, klik peti. Oh, kita jalankan dulu perintah ini, kita ubah di file links.conf nya. Di sini bagian keep alive timeout-nya kita ubah menjadi 2. Nah, ini ada 65, kita ubah menjadi 2. Fungsinya itu membatas waktu sesi koneksi server dengan kliennya sesuai satuan detik. Oke, kita save. Selanjutnya kita reload links-nya. systemctl rel udah selesai, kita reload. Selanjutnya kita kembali ke webmin, terus kita pilih my data SQL, server, ini web server. Di sini udah enable ya. Di sini server MySQL data server. Kalau di sini nggak ada, kita di pencarian aja ya, MySQL. Nah, di sini ada, kita enter. Nah, di sini kita login dulu. Passwordnya tadi 1 sampai 6. Jangan simpan. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Berhasil masuk database. Selanjutnya kita membuat halaman webnya. Untuk membuat halaman webnya kita tambahkan konfigurasi lagi di host madani.com.hostnya. Kita pastekan. nano /var lib bin mahdani.com.host. Terus kita tambahkan yang ini, kita ubah menjadi 03. Terus paling bawah kita tambahkan svr.mahdani.com.in A 192.168.1.103.
Kalau udah, kita save. Enter. Selanjutnya kita restart bin-nya. /etc init bin 9 restart. Udah oke. Selanjutnya kita tambahkan file if di set available. If itu if ya, informatika. Terus kita kopikan untuk servernya di sini sampai bawah ini ya. Kita tambahkan tutup kurung lagi. Sini yang TDC-nya kita ganti Madani. Udah nggak ada lagi, dirubah, kita save, Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita masuk ke folder directory var/www. Di sini kita akan install WordPress dengan perintah ini, wget link WordPress-nya di www. Nah, di sini kita tunggu proses downloadnya. Jika udah selesai download, kita ekstrak file download ini, kita salin dengan perintahan zip, state zip. Setelah kita ekstrak, nanti muncul filenya, namanya itu WordPress yang ini, ls-la. Nah, WordPress. Terus kita udah download, kita rename nama WordPress tadi menjadi ifmahdani.com. Sini kita ganti Mahdani. Kita enter. Nah, coba kita cek lagi apakah udah berubah. Nah, di sini udah berubah. Selanjutnya kita tambahkan permission pada folder Mahdani, ifmahdani.com. Sini ganti Mahdani. Sini CHGRP. Nah, selanjutnya kita reload image-nya. Nah, selanjutnya kita buat database di MySQL-nya tadi yang di webmin. Cara itu kita masuk ke create new database. Sini if Mahdani. Terus default. Terus kita create. Jadi database itu namanya if Mahdani. Selanjutnya kita masuk ke global. Kita masuk ke global option. Pilih user permission. Kita buat user baru, create new user, username dengan nama yang telah kita buat itu admin if Mahdani. Kita centang admin if Mahdani. Terus untuk passwordnya if@tdc, if@mahdani.
@mahdani. Terus hostnya localhost. Terus kita klik create. Terus kita kembali return to database list. Kalau udah selesai, kita masuk ke create database permission. Create new database permission. Ini kita pilih selected IF Mahdani. Terus ininya admin IF Mahdani. Ini pilih log. Pilih localhost. Terus ini kita blok semua. Caranya kita drag sambil shift, tekan tombol shift paling bawah. Terus kita create, terus return to database list. Nah, udah selesai, coba kita akses di sini. Nah, di sini nggak bisa ya. Nah, sini kenapa nggak bisa? Karena kita harus tambahin proxy IP-nya agar bisa diakses. Caranya kita masuk ke pengaturan di Mozilla, terus pilih jaringan, ketikkan jaringan, masukkan ke setelan, terus proxy-nya kita tambahin. Di sini 192.168.1.103. Terus untuk portnya kita isi 80 sesuai dengan yang kita setting tadi. Coba kita reload. Nah, di sini masih nginx ya. Tadi kan belum bisa diakses, sekarang udah bisa diakses, cuman dia menampilkan nginx. Nah, gimana caranya? Di sini nggak ada ya di modul. Caranya kita aktifkan dulu di webmin. Di nginx web servernya. Nah, di sini kan nginx web servernya udah ada, IF-nya udah dibuatkan. Cuman di sini disable, tinggal kita enablekan. Terus kita update server. Nah, di sini udah update, kita apply. Nah, coba kita ulang lagi akses. Di sini kita ulangi. Masih nginx. Oh ya, ini TIDC ya. Nah, di sini udah bisa masuk WordPress ya. mahdani.com. Coba kita enable lagi, apakah bisa? Nah, tidak bisa ya, jadi harus di proxy dulu. Kita ulang. Nggak bisa. Selanjutnya kita pilih bahasanya, itu bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Terus untuk ayo, kita klik ayo. Nama basis datanya IF Mahdani. Penggunanya admin IF Mahdani.
Coba kita lihat SQL. Ya, IF Mahdani. Terus sandinya tadi IF at Mahdani localhost POT kita kirim. Admin IF Mahdani localhost IP IF Mahdani. Oh, ininya kurang C, localhost. Terus ini tadi apa ya? IF at Mahdani. Kita blok. Terus kita create, kita save. Kita lihat lagi. Udah kembali ke service tadi. Coba kita ulang. Nah, udah bisa ya. Tinggal kita jalankan pemasangan. Judul situsnya mau apa? Judul situsnya kita isi aja. Situsnya website Mahdani. Misalkan gitu. Terus penggunanya Mahdani. Passwordnya terserah, misalkan 1 sampai 6. Di sini kurang kuat ya, kita ganti admin. Kalau di sini apa? @if Mahdani 2019 misalkan. Udah kuat. Emailnya kita isi email kita masing-masing, misalkan madani.776@gmail.com. Bisa tombol titik enggak bisa. madani.776@gmail.com. Terus kita install WordPress. Di sini terjadi kesalahan ya. Baik, di sini masih galat basis WordPress. Kayaknya ada salah di database tadi kita setting. Kita cek lagi, kita ulang lagi. Database permission. Kita cek. Nah, di sini localhost-nya kurang C ya. Keyboardnya nggak bisa ngetik. Localhost save. Kita ulang ya. Pilih bahasa Indonesia. Lanjutkan. Situsnya website Mahdani. Gunanya Mahdani misalkan. Passwordnya tadi contoh admin @if Mahdani.
2019. Terus emailnya Mahdani dan 77 kita install. Coba kita dengan simpan. Kalau udah bisa, sepertinya udah bisa ya. Soalnya tadi ada alhamdulillah udah bisa, tinggal login masuk. Tadi ada kesalahan dalam settingan di webminnya, tinggal dirubah kalau bila ada kesalahan. Terus untuk masuknya kita admin Mahdani yang WordPress-nya ya. Terus admin @ifmahdani 2019. Kita masuk, kita simpan aja karena nah di sini udah masuk ya ke tampilan WordPress adminnya. Nanti untuk memperindah tampilan web yang udah jadi kita ini, sesuaikan dengan kemauan kita ya, lakukan kustomisasi. Di sini contohnya itu setelah yang dibuat dari modul itu kayak gini. Teknik Informatika DC. Ini contohnya kita besarin ya. Tampilannya misalkan kita ke Mahdani dulu. Kita ke post ke website Mahdani dulu. ifmahdani.com. Coba tampak ya, kita bisa. Kalau Mahdani.com ini Mahdani.com, kita kembali lagi. Nah, gini tampilan ifmahdani.com. Nah, untuk merubahnya kita misalkan halaman contohnya kita sunting. Misalkan selamat datang. Terus kita simpan. Ini websitenya website Mahdani cerita. Terus Halo Dunia ini kita edit di kita kembali dulu ke mahdani.com lagi. Ya kita ulang. Nah sini udah berubah, kita edit di post. Halo Dunia ini kita setting. Tekan Ubuntu server. Misalkan Ubuntu server adalah Ubuntu server adalah apa misalkan. Terus kita bisa menambahkan sampul di sini. Kita unggah dulu gambarnya. Contohnya di sini. Kalau kita tambahin gambar pantai, misal kita ingin posisinya di atas, tinggal tarik. Kita tarik ke bawah. Nah, misalnya gambarnya kita fullin aja, biar penuh. Misalkan halo, misalkan assalamualaikum, misalkan assalamualaikum. Tombol keyboard saya rusak. Misal ini mau ditebelin bisa. Terus ratanya rata kiri. Udah misal.
Terus kita perbarui. Kalau udah, langsung kita cek lagi if.mahdani.com. Nah, di sini udah berubah ya untuk blog. Ini contoh cara ngedit di user Mahdani. Baik, inilah hasil contoh yang sudah saya edit. Coba about us. Nah, ini lamar contoh about us, website awal. Terus ini selamat datang di web Mahdani. Di sini ada blog yang sudah dibuat, contohnya administrasi sistem jaringan. Dan ini blog tampilannya. Terus untuk yang kedua ini ada apa itu Ubuntu. Nah, ini udah saya buatkan. Jadi kurang lebih begitu. Untuk tampilannya terserah, tergantung kreativitas masing-masing ya. Mungkin itu saja yang saya kerjakan. Nah, untuk misalkan pengen matiin Ubuntu-nya, tinggal shutdown now aja. Nah, nanti dia keluar, Ubuntu-nya mati. Nanti di sini nggak bisa diakses lagi. Nah, Ubuntu-nya udah mati. Kita kembali ke awal. Dan ini pun nggak bisa diakses lagi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan dan sebutkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pengerjaannya. Saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.